Jabatan Angkatan 4 tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Septi Iswandari, guru SD Negeri 1 Peten, Kabupaten Pilihan, Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Pada hari ini, Kamis 6 Oktober 2022, akan mempraktekkan pembelajaran guna memenuhi uji kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 4 tahun 2022. Yang mengandung tema 4 globalisasi, subtema 1 globalisasi di sekitarku, muatan pembelajaran bahasa Indonesia dan IPA, kelas 6 semester 1. Untuk lebih jelasnya, mari kita saksikan video berikut ini. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
biasanya di pinggiran pantai itu ada seperti kolam. Itu namanya apa? Ada yang tahu? Apa namanya? Biasanya yang di pinggiran pantai Depok ke timur itu ada namanya kolam. Seperti pada gambar ini. Ini namanya apa? Iya, namanya tangga. Di pinggiran pantai itu biasanya terdapat tambak udang. Di bagian dalam tambaknya ini namanya apa ya? Ini kincir ditambah itu untuk menghasilkan oksigen. Seperti yang akan kita pelajari hari ini, kita akan belajar tentang kincir. Namun bukan yang menghasilkan oksigen, tapi yang bisa menghasilkan listrik. Kincir air namanya. Nah, pada pagi hari ini kita akan belajar tema 4, globalisasi, subtema 1, globalisasi di sekitarku, pembelajaran 1, muatan pelajaran bahasa Indonesia dan IPA. Tujuan pembelajarannya yang pertama, nanti anak-anak menemukan informasi penting, kemudian menuangkannya ke dalam bagian teks eksklamasi dan menyajikan ke dalam peta pikiran. Kegiatan yang kedua, nanti anak-anak akan melihat media PLTA, pembangkit listrik tenaga air berbasis augmented reality, melihatnya pakai handphone. Kemudian anak-anak membuat konsep PLTA dan membuat gambar model rangkaian pembangkit listrik tenaga air, kemudian menyimpulkan cara kerjanya. Nah, sebelumnya simak video berikut. Memanfaatkan aliran sungai Molobayan dan Sungai Oka, warga di Desa Mengkang, Kecamatan Lolayan, Kabupaten Pulau Mondow, Sulawesi Utara, membangun pembangkit listrik dari kincir air. Sejak tahun 2006 hingga sekarang, Desa Mengkang tidak pernah terjangkau oleh aliran listrik dari perusahaan listrik negara. Keinginan besar warga untuk mendapatkan sumber listrik akhirnya dapat diwujudkan. Kepala desa setempat mengajak warga untuk bergotong royong membangun pembangkit listrik dari tenaga air. Permasalahan apa yang ada di video itu? Permasalahan yang dialami warga desa Mengkang. Apa? Desanya tersalur listrik tidak? Tidak. Di desa itu tidak diperoleh listrik dari PLN. Sehingga apa yang mereka buat? Listrik dari apa? Tenaga air. Mereka membuat pembangkit listrik tenaga air untuk menghasilkan listrik di desanya. Nah, bagaimana kincir air tadi bisa menghasilkan listrik? Itu nanti yang akan kita cari tahu. Nah, sebelumnya, di pembelajaran sebelumnya kita telah belajar tentang teks eksplanasi. Ada yang masih ingat bagian teks eksplanasi itu apa saja? Setia, yang kedua ada apa? Deret penjelas. Yang terakhir, Mbak Usra, kesimpulan. Nah, Bu Guru akan membagikan LKPD. Di sini ada 2 kegiatan. Yang pertama, nanti anak-anak mencari bagian teks eksplanasi. Kemudian yang kedua tentang PLTA. Dikerjakan secara berkelompok ya. Yang lain bisa membuka bahan ajarnya. Di situ juga terdapat teks bacaannya. Dibaca, kemudian dituliskan
jelas berarti ada di paragraf berapa? 2. Nah, ini kan paling panjang kalau di tes aja. Jadi yang penting yang mana, terus dengan cara kerja kalian jelas. Terus kesimpulannya di paragraf kita presentasikan. Kelompoknya siapa yang maju dulu? Ya, Mbak Kairis sudah? Ayo, kelompoknya Mbak Kairis. Pernyataan umum, listrik memiliki era penting di era globalisasi. Deret penjelas listrik di pusat pembangkit menggunakan beragam sumber energi. Pembangkit listrik tenaga air PLTA, air dari waduk, sungai, air dalam pipa, pusat mengalirkan dan mengarahkan air ke turbin melalui kutub, mengatur tekanan untuk mendapatkan energi yang besar, energi listrik dari generator. Kesimpulan, komponen utama pada semua pembangkit energi listrik adalah turbin dan generator. Terima kasih kelompoknya Mas Dias. Beri tepuk tangan buat kelompoknya Mas Dias. Yang kedua, ayo kelompoknya Mbak Dian. Pembangkit listrik tenaga air. Pernyataan umum, listrik memiliki peran penting di era globalisasi. Deret penjelas, listrik dihasilkan di pusat pembangkit menggunakan beragam sumber energi. Pada PLTA, air menggerakkan turbin, kemudian energi gerak diubah menjadi energi listrik. Kesimpulan, komponen utama pada semua pembangkit energi listrik adalah turbin dan generator. Terima kasih kelompoknya Mbak Dian. Tepuk tangan buat kelompoknya Mbak Dian. Anak-anak, dari jawaban teman-teman kalian tadi adakah yang berbeda? Semuanya sama. Yuk kita bahas bersama. Pembangkit listrik tenaga air. Coba Mbak Putri dibacakan paragraf pertama. Listrik memiliki peran penting di era globalisasi. Tidak dapat dimungkiri bahwa globalisasi terjadi karena perkembangan teknologi di berbagai bidang yang didukung. Paragraf pertama yang dibacakan Mbak Putri, kita tahu topik masalahnya. Apa topik masalahnya? Listrik memiliki peran penting di era globalisasi. Paragraf yang kedua dibacakan Mas Hafiz. Menggunakan beragam sumber energi pada pembangkit listrik tenaga air PLTA. Kedua, kita bisa menemukan deret penjelasnya. Yang pertama apa? Listrik dihasilkan di pusat pembangkit menggunakan beragam sumber energi. Kegiatan kedua, dibuka LKPD-nya. Anak-anak silakan buka link media pembelajaran pembangkit listrik tenaga air menggunakan handphonenya. Linknya yang sudah guru bagikan. Kemudian tugas yang pertama, anak-anak membuat konsepnya dulu. Dituliskan pada kolomnya, kolom yang ada di LKPD.
Transformer mengalirkan energi listrik ke transmisi. Transmisi menyalurkan listrik ke rumah-rumah penduduk. Penduduk pengguna listrik. Tepuk tangan buat kelompoknya Mas Raffi. Air terjun berfungsi untuk menggerakkan turbin. Turbin berfungsi untuk menghasilkan energi gerak. Generator berfungsi untuk mengubah energi gerak menjadi energi listrik. Transformer adalah energi listrik yang dialirkan oleh transformer menuju transmisi. Transmisi berfungsi untuk menyalurkan listrik ke rumah-rumah penduduk. Rumah penduduk berfungsi untuk pengguna listrik. Nah, terima kasih kelompoknya Mas Zidan. Nah, dari jawaban teman-teman ada yang berbeda atau tidak? Sekarang kita lihat di sini. Cara kerja PLTA itu memanfaatkan aliran air pada bendungan untuk menggerakkan turbin. Energi gerak tersebut kemudian diubah menjadi listrik oleh apa? Generator. Kemudian diatur kapasitas tegangannya dan dialirkan oleh transformer menuju jaringan transmisi. Dan jaringan transmisi yang akan menyalurkan listrik ke rumah-rumah penduduk. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat video PLTA berikut ini. Pembangkit listrik tenaga air atau PLTA adalah suatu sistem pembangkit energi listrik dengan cara memanfaatkan aliran dari air yang kemudian diubah menjadi energi listrik melalui putaran turbin dan generator. Sistem yang sangat sederhana dan yang paling penting adalah ramah lingkungan. 4 komponen utama dari PLTA adalah waduk atau bendungan, saluran pelimpah atau pembawa air, tube sentral atau powerhouse, dan unit transmisi yang mengalirkan produksi listrik ke konsumen. Bentuk utama dari pembangkit listrik jenis ini adalah motor yang dihubungkan ke turbin yang digerakkan oleh tenaga kinetik dari air. Pembangkit listrik tenaga air bekerja dengan cara mengubah energi potensial air dari bendungan atau air terjun menjadi energi mekanik dengan bantuan turbin air. Dan dari energi mekanik diubah menjadi energi listrik dengan bantuan generator. Bendungan berfungsi menaikkan permukaan air untuk menciptakan tinggi jatuh air. Selain menyimpan air, bendungan juga dibangun dengan tujuan untuk menyimpan energi. Intake adalah pintu air yang berguna untuk memasukkan aliran air menuju turbin melalui pipa besar. Pipa besar adalah saluran pipa air yang menuju ke turbin. Nah, di dalam pipa ini tekanan air akan naik. Turbin berfungsi untuk mengubah energi potensial menjadi energi mekanik. Air akan memutar sudut-sudut dari turbin sehingga turbin berputaran. Perputaran turbin ini kemudian dihubungkan ke generator. Generator yang terhubung ke turbin dengan bantuan poros dan gearbox memanfaatkan perputaran turbin untuk memutar kumparan magnet dalam generator sehingga terjadi pergerakan elektron yang menghasilkan arus AC. Trafo digunakan untuk menaikkan tekanan arus bolak-balik agar listrik tidak banyak terbuang saat dialirkan melalui transmisi. Trafo yang digunakan pada bagian ini adalah trafo step-up. Transmisi berguna untuk mengalirkan listrik dari PLTA ke rumah-rumah atau industri. Sebelum listrik dipakai oleh rumah atau industri, tegangannya diturunkan lagi dengan trafo step down. Beberapa keuntungan yang diperoleh dari pembangkit listrik.
tenaga air adalah antara lain sebagai berikut. Dibandingkan dengan pembangkit listrik jenis yang lain, PLTA ini cukup murah karena menggunakan energi alam. PLTA juga tidak menimbulkan pencemaran. PLTA dapat dipadukan dengan program lainnya seperti irigasi dan perikanan. PLTA juga dapat mendorong masyarakat agar dapat menjaga kelestarian hutan dan ketersediaan air juga terjamin. Nah, itu tadi adalah cara kerja pembangkit listrik tenaga air dengan memanfaatkan air untuk menggerakkan turbin. Kemudian energi gerakan turbin akan diubah menjadi listrik oleh siapa? Yang mau bergerak menjadi listrik? Generator. Nah, untuk lebih memahami pembelajaran hari ini, silakan mengerjakan soal evaluasi. bagaimana bagian teks eksplanasi dan cara kerja berikutnya. Kemudian yang nilainya lebih dari 70 ada kegiatan pelajaran. Anak-anak mencari lagi contoh pembangkit listrik yang menggunakan energi alternatif. Pada hari ini kita telah belajar apa saja? Pertama tadi kita belajar teks
ah, ah.